tanggapan Bapak selaku pengusaha di daerah lereng Gunung Kelut ini seperti apa? Kalau menurut pribadi saya, Jangkar Kelut itu bagus karena kita bisa mengapresiasi dengan komunitas ini adalah komunitas pencinta alam, di mana kelangsungan keseimbangan alam itu dengan beliau-beliau ataupun dari rekan-rekan yang bergerak di bidang peduli alam ini saya rasa sangat bagus karena nanti keseimbangannya juga lebih dapat, dan komunitas ini saya anggap sudah bagus, mungkin bisa ditingkatkan lagi lebih luas lagi, bukan hanya dari komunitas Jangkar Kelutnya ataupun dari rekan-rekan yang ada di sini, tapi bisa menyeluruh ke per individu manusia masing-masing. Karena menumbuhkan ini kan harus dari contoh, mungkin dari pihak Gempal yang ada di wilayah Kasubon, Jangkar Kelut ini bisa ditiru oleh anggota masyarakat atau parlemen-parlemen masyarakat yang intinya mereka bisa meniru kegiatan ini secara individual. Jadi tidak tidak hanya menggantungkan ataupun tidak hanya gampang nih pokok melok, tapi benar-benar aku juga ingin memiliki alam ini atau menjaga alam ini untuk menjaga potensi sumber daya alam yang benar, sehingga gimana bahasanya itu jika kita ini bisa melestarikan alam, alam juga akan menjaga kita bisa menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Tapi kalau alam sudah nggak bisa menjaga kita, siapa yang bisa melindungi alam itu sendiri? Karena alam kalau sudah murka kan terjadi banjir bandang, terjadi longsor, itu juga ulah dari kita sendiri. Ya semoga dengan kegiatan ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa ditiru, bahkan berkembang lagi lebih baik lagi. Intinya seperti itu sih. Kalau saya sih mengapresiasinya sangat bagus, nilainya ya sangat bagus banget karena ini satu bentuk yang sangat positif. Dari saya seperti itu sih. Mungkin saran lagi Pak dari selaku pengusaha kepada tim teman-teman Jangkar Kelut, apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu Pak? Kalau yang pasti, saya melihat dari ini aja kegiatan ini masih banyak miscommunication. Jadi perlu ditingkatkan antara komunikasi satu pihak dan pihak lain, kurangi rasa-rasa egonya. Jadi masih ada beberapa individu yang ego di dalam komunitas ini ataupun kepentingan pribadi. Nah, mohon dikesampingkan untuk egonya ataupun kepentingan pribadinya itu sedikit dikesampingkan, sehingga di kedepannya ini kita bisa lebih raket lagi, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bagus lagi. Mengajak dunia usaha yang lain untuk saling menjaga alam yang di wilayah-wilayah lereng Kelut ini Pak. Mungkin apa dari dunia usaha sendiri Pak? Mungkin ada rekan-rekan dunia usaha yang di luar juga ingin bergabung. Jadi yang pastinya dari rekan-rekan yang di luar, mungkin pengusaha-pengusaha lain, yang pastinya itu yang dibutuhkan ya dari kekompakan dalam dulu sih. Karena kalau dari kekompakan dalamnya itu solidnya itu masih kurang, masih ada ego antara per individunya, nanti dari pihak investor ataupun pengusaha luar itu yang menilainya itu kurang pas. Tapi kalau nanti dari dalam tubuhnya Jangkar ataupun dari tubuhnya organisasi ini sudah bagus, nanti dari pihak luar itu bisa menilai sendiri tanpa kita suruh, tanpa kita ajak, mereka akan punya, bergabung juga Pak ya? Betul, mereka akan punya rasa keinginan untuk bergabung karena salut. Jadi itu adalah condongnya di mana? Tubuhnya dulu. Tubuhnya ini tertata dengan bagus, sehingga nanti dari luarnya kita bisa ngikutin. Kalau contoh di dalam tubuhnya itu masih belum tertata, ya nanti iya gimana yang lain mau ngikutin gitu loh. Kan contohnya ya harus dari diri sendiri ataupun dari kru yang ada di dalam Jangkar itu sendiri, sehingga nanti dari pengusaha ataupun orang luar itu bisa mengikuti. Yang sekarang mungkin hanya dari 3 wilayah, Kediri, Malang, ataupun Blitar, siapa tahu kita bisa akan melebar lagi sampai ke Mojokerto, kita bisa melebar lagi sampai ke Jawa Tengah, Jombang, kita tidak ada yang tahu. Karena juga di sebelah kita itu juga utara juga udah masuk Kediri, sebelah kiri juga udah ada Mojokerto dan Jombang. Paling tidak kan kita bisa memperluas. Nah, harusnya sih seperti itu, tapi ya paling tidak berikan contoh yang di dalam ini, kuatkan komunikasi, kuatkan anggota Pak ya. Kekuatan apa ya, kayak komunikasi di anggota ini, terus egonya disingkirkan, terus saling rapat lah, biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau sifat-sifat negatif. Paling tidak utamakan apa sih tujuan kepentingannya untuk lingkungan, ya utamakan lingkungan, jangan didulukan dengan saya ngikutin lingkungan ini, ngikutin kegiatan ini saya akan mendapatkan satu hal ini. Tolong keinginan-keinginan yang seperti itu dibuang dulu. Utamakan memang untuk sosial lingkungannya, jadi biar orang lain bisa ngikutin. Tapi kalau nanti nggak diikutin, sebagai pengusaha kan mikir
ini untuk apa gitu. Jadi sementara dari saya seperti